Bagian kedua, kehilangan besar. Doa Ibrahim dikabulkan. Karunia yang banyak selalu diberikan oleh jemaah haji yang berkunjung ke Baitullah dalam jumlah yang terus meningkat dari seluruh jazirah Arab dan sekitarnya. Haji dilaksanakan setahun sekali, tetapi Ka'bah dapat dikunjungi kapan saja melalui umroh. Ritus-ritus haji dan umroh dilaksanakan dengan taat dan tekun sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh Ibrahim dan Ismail. Anak keturunan Ishak juga memuliakan Ka'bah sebagai suatu tempat ibadah yang dibangun oleh Ibrahim. Oleh mereka, tempat ini dipandang sebagai tempat ibadah kepada Allah. Namun, dengan berlalunya waktu, kemurnian ibadah kepada Allah terkontaminasi dan mengalami penyimpangan. Anak cucu Ismail berkembang pesat dan sangat banyak, sehingga tak lagi cukup untuk tinggal di lembah Mekah. Mereka yang berpencar ke daerah-daerah lain membawa batu dari tanah suci itu dan mengadakan ritual untuk memuliakannya. Kemudian, terpengaruh oleh tradisi kaum pagan yang menjadi tetangga mereka, berhala mulai ditambahkan ke batu-batu itu. Akhirnya, jamaah haji mulai membawa berhala ke Mekah dan diletakkan di sekitar Ka'bah. Inilah yang menyebabkan kaum Yahudi berhenti mengunjungi rumah ibadah Ibrahim itu. Kaum penyembah berhala itu mengklaim berhala sebagai penghubung antara manusia dengan Tuhan. Akibatnya, pendekatan mereka kepada Tuhan menjadi berkurang dan tidak langsung. Tuhan menjadi begitu jauh, dan mereka melupakan dari mana dunia ini berasal. Hingga akhirnya mereka tak lagi meyakini kehidupan setelah kematian. Namun, ada suatu tanda yang menunjukkan dengan jelas bahwa mereka telah meninggalkan kebenaran. Mereka tak lagi punya akses ke sumur Zam-Zam, bahkan tak tahu lagi di mana sumur itu terletak. Adalah orang-orang Jurhum yang datang dari Yaman yang bertanggung jawab secara langsung atas hal itu. Mereka mengangkat diri mereka sendiri sebagai pengurus Mekah. Keturunan Ibrahim setuju karena istri kedua Ismail berasal dari Jurhum. Namun, kaum Jurhum kemudian mulai melakukan kesewenang-wenangan, sehingga akhirnya mereka diusir. Sebelum pergi, mereka sempat menimbun sumur Zam-Zam. Tak diragukan, mereka melakukan itu sebagai balas dendam. Tetapi, selain itu, mereka juga berharap akan kembali dan memperkaya diri dari timbunan itu. Karena mereka telah menguburkan di dalamnya berbagai harta benda, hasil sumbangan jamaah haji yang terkumpul di Ka'bah selama bertahun-tahun. Posisi jumhur sebagai penguasa suci Mekah diambil alih oleh Khuza'ah, suatu suku Arab keturunan Ismail yang telah bermigrasi ke Yaman dan kemudian kembali ke utara. Tetapi Khuza'ah tidak berusaha menemukan sumber air yang telah dianugerahkan kepada leluhurnya itu. Sejak pemerintahan mereka, sumur-sumur lain telah digali ke seluruh Mekah. Karunia Allah tak lagi diperlukan dan sumur suci setengah dilupakan. Khuza'ah kemudian mengulang kesalahan Jurhum. Mereka juga dihujat dalam hal-hal lain. Seorang kepala suku mereka, dalam perjalanan pulangnya dari Syria, meminta kaum Moabit untuk memberikan satu berhala mereka. Mereka memberinya Hubal, yang kemudian dipajang di tempat pemujaan di dalam Ka'bah. Dan Hubal menjadi pemimpin berhala di Mekah. Bagian ketiga, Quraisy Lembah. Suku bangsa Arab keturunan Ibrahim yang terkuat lainnya adalah Quraisy. Sekitar 400 tahun setelah Masehi, seorang lelaki suku Quraisy bernama Qusay menikahi anak perempuan Hulail, pemimpin Khuza'ah. Hulail menganggap menantunya sebagai anak kandung sendiri, sesuatu yang tidak lazim pada bangsa Arab di masa itu.
Setelah Hulail meninggal, melalui suatu perundingan ditetapkan bahwa Qusay menggantikan mertuanya menjadi pemimpin Mekah dan penjaga Ka'bah. Maka Qusay membawa anggota Quraisy yang merupakan keluarga terdekatnya untuk tinggal di Mekah, dekat dengan rumah suci. Mereka adalah Zuhrah, saudaranya, Taim, pamannya, Makhzum, anak pamannya yang lain. Mereka dan keturunannya kemudian dikenal sebagai kaum Quraisy lembah. Sementara sanak Qusay yang lebih jauh tinggal di lembah-lembah yang mengelilingi Mekah dan daerah luar kota dan dikenal sebagai Quraisy pinggiran. Qusay memerintah mereka semua bak seorang raja dengan kekuasaan yang tak tertandingi. Mereka membayarnya setiap tahun dengan domba, sehingga dia dapat menyediakan makanan untuk jamaah haji yang tak mampu. Selama ini, para penjaga Ka'bah tinggal di tenda-tenda di sekitar Ka'bah. Sekarang, Qusay menyuruh mereka membangun rumah. Setelah membangun sebuah kediaman yang luas untuknya, yang dikenal sebagai rumah majelis, semuanya berlangsung dengan harmonis. Namun, benih-benih permusuhan mulai tumbuh. Suatu karakter khas keturunan Qusay adalah bahwa pada setiap generasi harus ada seorang pemimpin bagi semua. Dari 4 putra Qusay, orang yang demikian adalah Abdul Manaf, yang sudah dihormati pada saat ayahnya masih hidup. Tetapi Qusay lebih memilih putra pertamanya, Abdul Al-Dar, meskipun ia yang paling kurang cakap dibanding yang lain. Menjelang meninggalnya, Qusay berpesan kepadanya, "Anakku, aku akan menetapkan siapa yang bakal menjadi pemimpin yang harus ditaati oleh semua orang. Tidak ada yang dapat memasuki Ka'bah kecuali engkau yang membukakannya. Selain tanganmu, tak ada yang boleh menandai peperangan bagi kaum Quraisy. Tak ada yang boleh meminum air di Mekah dalam perjalanan hajinya, kecuali engkau yang memberinya. Tak ada yang boleh makan, kecuali engkau yang memberinya. Tak ada yang boleh mengubah segala urusan Quraisy, kecuali di dalam rumahmu." Qusay mewariskan seluruh hak dan kekuasaannya kepada putra kesayangannya tersebut, termasuk kepemilikan rumah majelis. Abdul Manaf mematuhi keinginan ayahnya tanpa protes. Tetapi pada generasi berikutnya, separuh kaum Quraisy berdiri di belakang putra Abdul Manaf, Hashim, lelaki yang paling terkemuka saat itu, dan menuntut agar pemerintahan dialihkan dari klan Abdul Al-Dar ke klannya. Mereka yang mendukung Hashim dan saudara-saudaranya itu adalah keturunan Zuhrah dan Taim, dan seluruh anak cucu Qusay selain dari anak pertama. Keturunan Makhzum dan para sepupu yang lebih jauh menerima pemerintahan Bani Abdul Ad-Dar. Kaum wanita dari Bani Abdul Manaf kemudian membawa secawan minyak wangi dan meletakkannya di sebelah Ka'bah. Hashim dan saudara-saudaranya serta seluruh pengikutnya mencelupkan tangan mereka ke dalam cawan itu dan mengangkat sumpah bersama untuk tidak saling mengganggu satu sama lain. Masing-masing menggosokkan tangannya yang harum di atas batu Ka'bah sebagai tanda tercapainya kesepakatan. Kelompok ini karenanya dikenal sebagai kelompok harum, Al-Mutayyibun. Para pengikut Abdul Ad-Dar juga mengangkat sumpah membentuk suatu kelompok yang kemudian dikenal dengan kelompok sekutu, Al-Ahlaf. Peperangan benar-benar dilarang tidak hanya di Ka'bah, tetapi juga di dalam kawasan Mekah dengan diameter beberapa mil. Kedua pihak harus menegakkan perjanjian demi menghindari pertumpahan darah. Disepakati bahwa keturunan Abdul Manaf berhak menetapkan pajak
dan menyediakan makanan dan minuman bagi para jemaah haji. Keturunan Abdul Adar berhak memegang kunci Ka'bah dan hak-hak mereka yang lain, dan tempat tinggal mereka harus diteruskan fungsinya sebagai rumah majelis. Saudara-saudara Hashim setuju bahwa dia yang bertanggung jawab atas kebutuhan para jamaah haji. Saat musim haji segera tiba, Hashim mengumumkan di rumah majelis, "Wahai kaum Quraisy, kamu sekalian adalah tetangga Tuhan, penjaga rumahnya dan tanah suci. Mereka yang datang berziarah adalah tamu Tuhan dan pengunjung rumahnya. Mereka itulah para tamu yang paling patut dihormati. Pada musim haji, sediakanlah makanan dan minuman sampai mereka pulang kembali. Bila harta saya sendiri mencukupi, saya tidak akan membebani kalian semua." Hashim sangat dihormati, baik di dalam maupun di luar negeri. Dialah yang membangun 2 rute perjalanan kafilah besar dari Mekah. Kafilah pada musim dingin ke Yaman dan kafilah pada musim panas ke barat Laut Arab. Dan di antara 2 musim itu ke Palestina dan Syria, yang di masa pemerintahan Bizantium merupakan bagian dari kerajaan Romawi. Kedua rute perjalanan itu mengikuti rute minyak wangi kuno, dan salah satu pemberhentian utama dari kafilah musim panas adalah oasis Dia Strip, 11 hari perjalanan unta ke utara Mekah. Dulu oasis tersebut dikuasai kaum Yahudi, tetapi sekarang dikuasai suku bangsa Arab dari Arabia Selatan. Banyak kaum Yahudi masih bermukim di sana dengan kekayaan berlimpah. Mereka terlibat dalam kehidupan masyarakat dengan tetap menjalankan agamanya sendiri. Seperti masyarakat Arab Yastrib, mereka juga memiliki tradisi matriarkal dan secara kolektif dikenal sebagai Bani Qoilah, merujuk ke nama salah seorang leluhur mereka. Namun, mereka sekarang terbagi ke dalam 2 suku yang disebut Aus dan Khazraj, merujuk kedua putra Qoilah. Salah seorang wanita Khazraj yang sangat berpengaruh adalah Salma putri Amr dari suku Najjar. Hashim melamar untuk menikahinya. Salma mau asalkan ia tetap diperbolehkan memimpin masyarakatnya. Ketika melahirkan seorang putra, ia mengasuhnya di Yastrib hingga berumur kira-kira 14 tahun. Hashim tidak melarangnya agar si anak tahan terhadap berbagai penyakit padang pasir yang lebih berbahaya bagi pendatang baru ketimbang bagi penduduk asli. Sebab penduduk daerah tropis lebih kuat dibandingkan dengan penduduk Mekah. Selain itu, ia sering pergi bolak-balik ke Syria sehingga dapat bertemu dan tinggal bersama Salma dan putranya dalam perjalanan pulang dan pergi. Tetapi Hashim tidak hidup lama. Pada suatu perjalanan, ia jatuh sakit di Gaza, Palestina, dan di sana ia meninggal dunia. Hashim memiliki 2 saudara kandung, Abdul Al-Syam dan Muthalib, dan saudara tiri, Naufal. Abdul Al-Syam sangat sibuk dengan kegiatan perdagangan di Yaman, dan belakangan juga di Syria, sementara Naufal sibuk dengan perdagangannya di Irak. Sehingga keduanya jarang berada di Mekah untuk waktu yang lama. Atas dasar itu, dan mungkin berdasarkan alasan-alasan lain juga, Muthalib, saudara Hashim yang lebih muda, ditunjuk untuk mengatur persediaan air bagi para jamaah haji dan mengungut pajak untuk memberi makan mereka. Dan kini, ia merasa bahwa menjadi tugasnya memikirkan siapa kelak yang akan menjadi penggantinya. Hashim memiliki 3 orang putra dari beberapa istrinya selain Salma. Tapi konon, tak seorang pun dari anak-anak ini, yang berarti tak seorang pun dari anaknya sendiri yang dapat dibandingkan dengan anak Salma.
Meskipun masih muda, Syaibah, demikian nama putra Salma tersebut, menunjukkan bakat kepemimpinannya. Desas-desus tentang kepandaiannya disebarkan hingga ke Mekah oleh para musafir yang melewati oasis itu. Akhirnya, Muthalib pergi untuk melihatnya sendiri. Setelah mengamati pemuda itu, Muthalib memohon kepada Salma agar mempercayakan pengasuhan keponakannya itu kepadanya. Salma tidak ingin melepas putranya, dan pemuda itu pun menolak untuk meninggalkan ibunya. Tetapi Muthalib tidak berkecil hati. Ia meyakinkan mereka berdua bahwa berbagai kelebihan yang ditawarkan Yastrib tak ada artinya dibanding Mekah. Sebagai penjaga rumah suci, pusat agung kegiatan haji dari seluruh Jazirah Arabia, Quraisy menduduki derajat tertinggi dibandingkan suku-suku lain di seluruh Arab. Dan suatu hari nanti, Syaibah memiliki kemungkinan yang sangat besar menduduki jabatan almarhum ayahnya sebagai pemimpin Quraisy. Pertama-tama, ia harus bergaul dan bergabung dengan kaum yang akan dipimpinnya. Tidak ada orang asing dari luar yang punya peluang mendapatkan kehormatan itu. Salma tertarik kepada argumen-argumen Muthalib. Dan jika putranya pergi ke Mekah, akan mudah baginya untuk mengunjungi anaknya itu dan begitu pula sebaliknya. Maka ia pun mengizinkan putranya pergi. Muthalib membawa kemenakannya di atas punggung untanya. Ketika memasuki kota Mekah, ia mendengar orang-orang yang ditemuinya di jalan menyapa pemuda asing yang dibawanya itu dengan Abdul Muthalib, yang berarti budak Muthalib. "Bersukarialah kalian," jawab Muthalib. "Ia tak lain adalah putra saudaraku, Hashim." Mendengar jawaban itu, orang-orang menyambutnya dengan gembira, sehingga berita itu tersebar di seantero kota, menjadi bahan pembicaraan dari mulut ke mulut. Sejak hari itu, pemuda itu terkenal dengan nama Abdul Muthalib. Tak lama setelah kedatangannya, Abdul Muthalib terlibat perselisihan tentang tanah pertanian milik ayahnya dengan pamannya Naufal. Tetapi dengan bantuan paman asuhnya dan pengaruh yang ia bawa dari Yastrib, Abdul Muthalib berhasil mendapatkan hak-haknya. Anak muda itu juga tidak mengecewakan harapan-harapan yang sudah melekat pada bakatnya sejak awal. Setelah beberapa tahun, ketika Muthalib telah meninggal dunia, tak seorang pun menyoal kualifikasi keponakannya itu untuk memegang tanggung jawab menyediakan makan dan minum bagi jamaah haji. Bahkan disebut-sebut bahwa Abdul Muthalib berhasil mengungguli ayah maupun pamannya dalam menunaikan tugas ini.